Oke, maafkan ya, saya tadi di part yang pertama tadi saya pikir sudah cukup, tapi ternyata perlu saya tambahkan lagi untuk MPH ini tadi sesuai dengan harga-harga yang tadi saya terangkan 7 hal yang penting yang harus ada di dalam bagaimana berhubungan dengan price structure ya. Jadi struktur harga yang dimana Anda bisa menggunakan salah satu dari 7 itu. Saya akan memberikan contoh yang dimana Anda bisa menggunakan beberapa price dalam satu kali launching produk ya. Jadi misalnya Anda bisa membuat seperti contohnya, saya kasih contoh seperti Toyota. Toyota itu punya premium pricing ya melalui Lexus tadi saya terangkan. Mereka juga punya tipe price skimming ya. Mereka juga punya tipe price skimming dengan cara yang launching produk, lalu nanti setelah launching dan responnya bagus mereka memberikan diskon. Mereka juga menggunakan produk line pricing, jadi ada produk-produk mereka yang bisa kita beli dengan garansi hitam maupun yang memang garansi hitamnya tidak sebagus yang pertama. Jadi yang pertama misalnya garansinya sampai dilindungi sampai 50.000 km, yang kedua cuma 10.000 km misalnya. Jadi Toyota itu bisa menggunakan beberapa price dalam satu kali satu perusahaan ya. Satu perusahaan mereka bisa menggunakan beberapa price tipe price itu, tapi Anda tidak harus menggunakan price tersebut dalam nanti ketika Anda membuat tugas. Nanti ketika Anda membuat tugas, nanti Anda juga memberikan keterangan ya. Saya lupa memberitahukan itu tugas yang terakhir yang di pertemuan ke-13. Jangan lupa Anda juga menambahkan teori dari pricing yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dari 7 itu Anda kira-kira menggunakan tipe standar harga yang mana. Lalu Anda berikan keterangan juga kenapa Anda menggunakan yang dari 7 tadi itu. Anda pilih yang mana, kenapa kok Anda menggunakan competition pricing misalnya. Karena memang barangnya common dan memang margin profitnya juga sudah tipis, tidak mungkin pakai market penetrasi terlalu nanti merugi misalnya. Jadi tetap menggunakan sama dengan harga kompetitor, tapi kita delivernya more fast than our competitor. Kalau memang tidak lebih cepat, maka kita akan memberikan reward kepada customer misalnya. Jadi Anda punya nilai uniqueness yang dimana saya tetap menyarankan bahwa dalam membuat harga tetap punyalah nilai keunikan dari bisnis Anda itu. Jadi bisnis harus tetap punya nilai keunikan, misalkan dengan kredit limit kepada pelanggan misalnya. Sebenarnya bisnis saya ya bangunan, jujur saya menerapkan harga ya pasti kompetitor pricing ya, kompetitor pricing maupun juga competitor pricing maupun penetration pricing kalau memang kasusnya produknya itu baru, yang saya jual itu produk baru. Tapi saya juga punya uniqueness, yaitu saya memberikan kredit limit yang cukup besar dibandingkan dengan kompetitor saya di daerah sekitar Waru ini. Jadi saya punya sesuatu hal yang memang lebih. Nah, saya akan tambahkan satu macam harga yang mungkin tidak tercantum ya. Ada quantity pricing. Jadi harga itu bisa menjadi lebih murah kalau membeli dalam jumlah banyak. Hampir sama dengan bundling, bedanya kalau quantity itu barangnya tetap sama. Jadi beli partai dengan beli eceran kan beda. Jadi saya tambahkan ada 8 ya, dengan 7 saya kurang menyebutkan satu, yaitu quantity pricing. Jadi kalau harganya price-nya berdasarkan kuantitas banyak sekali, lebih banyak lagi, banyak dan banyak, maka dia harus harganya berbeda. Anda tentu harus mencantumkan dalam kalimat promosi, kalau membeli 1 berapa, membeli 10 berapa, 100 berapa, kalau jadi reseller juga berapa. Jadi quantity pricing juga berbicara kalau memang Anda punya bisnis yang bisa nanti punya reseller gitu. Nah, kalau punya reseller kan enak. Jadi saya juga akan mengajarkan Anda bagaimana menjadi seorang reseller yang bagus. Reseller yang bagus itu Anda tidak harus perang harga sih. Kompetitor pricing tidak, tapi Anda juga bisa menunjukkan reputasi Anda sebagai reseller. Anda sudah berapa lama jadi reseller ya. Anda harga sama nggak apa-apa, saya bilang kompetitor pricing kan, tapi Anda punya value lebih. Kita ini sudah lama, yang lain itu pasti baru, kita reseller yang sudah lama dan terpercaya. Nah, itu bisa juga menjadi nilai tambah. Jadi tidak harus Anda itu membuat produk baru ya, tapi memang kalau di mata kuliah kita memang harus produk baru, produk yang memang betul-betul baru. Jadi produk yang memang tidak ada di pasar. Anda harus membuat dari sisi brandnya, dari sisi macam-macam, seperti yang Anda lihat di silabus bahwa kita harus belajar bertahap. Tapi memang penekanan saya di tugas saya adalah bagaimana Anda membuat produk yang tepat, yang bagus, dengan brand yang memorable. Brand itu harus memorable ya, harus yang bisa mudah diingat, mudah dilafalkan juga, mudah diingat orang, dan akhirnya itu bisa membuat produk Anda lebih terkenal, dan Anda bisa menggunakan 8 macam harga tadi yang saya gunakan. Dan biasanya perusahaan pasti menggunakan beberapa. Tadi price skimming dia pakai ya, produk line pricing dia pakai, dia pakai kompetitor pricing pun dia juga pakai, karena produk itu juga termasuk dia harus menyesuaikan dengan pesaing, kecuali yang Lexus tadi ya. Lexus itu karena dia premium pricing, jadi dia tidak harus berkompetisi secara apple to apple dengan BMW atau Toyota, tapi Mercedes-Benz ataupun BMW, tapi dia memang memberikan satu servis yang tidak ada di kompetitornya. Jadi karena itu memang harus jadi berbeda ya. Jadi premium pricing, jadi Toyota menerapkan premium pricing,
price skimming, kompetitor pricing, dan produk lain pricing. Jadi bisa banyak. Nah, makanya Anda membuatnya nanti kalau bisa salah satu kesatuan holistik itu Anda bisnisnya itu di bidang apa. Anda punya produk lebih dari satu apa tidak. Nah, Anda harus tahu itu. Jadi produknya Anda terangkan produknya itu banyak, Anda menggunakan tipe pricing structure yang mana dari 8 keterangan yang sudah saya. Biasanya orang pasti pakai yang quantity ya, karena kan kalau kuantitasnya banyak kan beda ya. Itu saja ya. Itu saja dari saya. Jadi tugasnya jangan lupa disubmit di tanggal 1. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke PJMK. Dan kalau PJMK memerlukan mungkin saya nanti ya mungkin bisa diupayakan untuk ada online class dengan menggunakan Zoom application ya. Nanti tinggal tunggu keputusan dari PJMK. Tapi saya rasa sudah cukup karena saya sudah menjelaskan juga itu yang poin-poin yang utama. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya dan tidak mungkin contohnya juga saya sebutkan semua karena keterbatasan juga ya. Kalau di kelas kan kita bisa diskusi, saya bisa kasih kasus ke Anda. Tapi karena ini modelnya online begini dan keterbatasan ya, tidak mungkin bisa semuanya. Karena itu saya harapkan ini penjelasan saya sudah cukup dan juga akan saya tampilkan lagi di kolom deskripsi dari part 1 maupun part 2 dan saya juga akan mention lagi bahwa Anda jangan lupa untuk submit your assignment ya, itu aja yang penting dari saya. Sekian, saya harapkan kita ketemu lagi di semester berikutnya dengan mata kuliah yang berbeda. Kalau Anda masih berkuliah karena ada banyak semester akhir ya, saya doakan Anda lulus dengan baik. Terima kasih, God bless.